Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari persiapkan hati kita di minggu pagi hari yang ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku.
minggu yang sedang kita lalui ini adalah minggu di mana Tuhan Yesus menjanjikan bahwa akan terjadi pencurahan Roh Kudus. Ketika Yesus Kristus sebelum berpisah dengan murid-muridnya lalu naik ke sorga, dia memberitahukan suatu pesan agung. Di samping pesan agung yang lain, yakni pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku, ajar mereka dan baptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan. Tuhan Yesus juga memberi satu pesan agung yang lain, yakni Roh Kudus akan turun ke atas kamu dan kamu akan menerima kuasa. Peristiwa itu sudah terjadi 2020 tahun yang lampau. Di loteng Yerusalem, murid-murid menerima pencurahan Roh Kudus sehingga mereka dapat berbahasa dalam bahasa-bahasa yang tidak dimengerti oleh kebanyakan orang yang hadir dan menyaksikan pada waktu itu. Tapi mereka juga dapat berbahasa dengan bahasa-bahasa yang bukan bahasa ibu mereka, tapi bahasa-bahasa orang-orang dari berbagai bangsa yang ada pada waktu itu di Yerusalem. Peristiwa itu menjadi suatu peristiwa yang fantastis yang dicatat dalam kitab Kisah Para Rasul, dan tentu semua orang percaya di bawah kolong langit ini mengerti tentang peristiwa itu dan tahu tentang peristiwa itu. Peristiwa itu adalah suatu peristiwa yang sampai hari ini ketika kita membicarakannya masih ada rasa bergelora di dalam hati kita, rasa terbangun iman kita. Dia merangsang kita untuk semakin percaya bahwa Allah pernah memberi satu peristiwa yang fantastis dengan mencurahkan rohnya kepada murid-murid dan orang percaya pada waktu itu. Setelah peristiwa itu, Petrus dengan begitu berani memberitakan tentang Yesus. Lalu menurut catatan kitab Kisah Para Rasul, ada 3.000 orang yang bertobat pada waktu itu. Salah satu catatan fenomenal yang dicatat dalam Kisah Para Rasul adalah ketika Petrus berjumpa dengan seorang yang lumpuh sejak lahir di Gerbang Indah. Lalu Petrus dengan percaya dan bangga mengatakan, aku tidak punya emas dan perak, tapi yang kupunyai kuberikan padamu, yakni kuasa. Kuasa yang dia terima dari Allah, kuasa yang dia terima dari pencurahan roh itu, kuasa yang dia terima dari Yesus itu sendiri, membuat dia bisa berkata kepada orang yang lumpuh sejak lahir itu, bangun dan berjalanlah. Peristiwa itu peristiwa yang tentu semua Bapak Ibu sangat memahami itu. Bahkan mungkin kita sekarang juga merindukan itu terjadi atas kita. Dalam masa-masa setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, murid-murid menantikan pencurahan roh. Hari ini kita tidak menantikan lagi pencurahan roh. Kenapa? Roh itu sudah dicurahkan pada kita. Kita tidak lagi sedang menantikan pencurahan Roh Kudus, karena kita sudah dicurahkan Roh Kudus atas kita. Bagaimana pembuktiannya? Pembuktiannya adalah ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan. Itu menunjukkan bahwa Roh Kudus sedang ada dalam hati kita. Sebab hanya orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus yang bisa mengakui bahwa Yesus adalah Allah. Yesus adalah Putra Tunggal Allah. Yesus adalah Allah itu sendiri yang datang ke dunia mengambil wujud atau rupa seorang hamba, yakni manusia. Lalu hidup dan taat sampai mati di kayu salib. Supaya kematiannya di kayu salib itu menanggung segala kesengsaraan kita, menanggung segala sakit penyakit kita, sehingga oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oleh Roh Kuduslah kita mempercayai itu. Oleh Roh Kuduslah kita percaya bahwa ada peristiwa pencurahan Roh Kudus. Ada satu juru selamat yang bernama Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita bukan lagi sedang menantikan Roh Kudus dicurahkan, tapi Roh Kudus sudah dicurahkan atas kita. Indikatornya adalah tadi bahwa kita menerima Yesus sebagai Tuhan. Indikator yang lain adalah kita mempercayai bahwa dalam hidup ini Tuhan menyertai kita. Indikator yang lain lagi adalah ketika kita tahu bahwa itu dosa dan kita tidak mau berbuat dosa. Kita tahu bahwa itu salah.
sehingga kita tidak mau melakukannya. Kita tahu bahwa mengingini hak milik orang lain itu salah. Kita tahu bahwa kalau menipu itu, berbicara bohong itu salah. Kita tahu bahwa mengambil yang punya orang itu salah. Indikator itu indikator bahwa Roh Kudus sedang ada dalam diri kita. Roh Kudus memberi kita pencerahan. Roh Kudus memberi kita pengetahuan kebenaran. Sehingga oleh pengetahuan kebenaran itu kita tahu membedakan mana yang benar menurut kehendak Allah, sedangkan mana yang salah menurut kehendak Allah. Itu sebabnya saya berkata pada Bapak Ibu bahwa kita tidak lagi menantikan pencurahan roh, tapi roh sudah dicurahkan atas kita. Roh itulah yang membuat kita percaya diri, yakin bahwa dalam kondisi keadaan yang sukar, Tuhan pasti tidak akan pernah terlambat menolong kita. Roh itulah yang membuat kita meyakini bahwa Allah tidak pernah melepaskan sedikit pun tangannya daripada kita. Roh itulah yang membuat kita percaya bahwa ada peristiwa kematian Yesus 2020 tahun yang lalu. Dan dia telah bangkit dari kematian dan naik ke sorga. Dan akan datang kembali menjemput setiap orang percaya, baik yang sudah mati maupun yang masih hidup. Roh itulah yang membuat kita mempercayai kebenaran-kebenaran yang tercantum dalam Alkitab. Walaupun kita tidak menjadi saksi mata. Tidak ada satupun di antara Bapak Ibu yang hari ini menyaksikan ibadah online ini pernah menyaksikan Yesus hidup 2020 tahun yang lalu. Mungkin ada Bapak Ibu yang sudah pergi ke Israel, lalu melihat tempat-tempat di mana menjadi tempat-tempat bersejarah, atau tempat-tempat di mana Yesus pernah hadir di sana. Tempat di mana menjadi kuburan Yesus, tempat di mana Yesus digantungkan di kayu salib, tempat di mana Yesus disiksa. Tapi kita cuma melihat tempat bersejarah. Kita tidak menjadi saksi mata ketika semua peristiwa itu terjadi. Kita tidak ada di sana 2020 tahun lalu. Kita melihat Yesus hidup. Kita melihat dia diperhadapkan di hadapan para imam kepala. Kita melihat dia diberi tuduhan-tuduhan palsu. Kita melihat bahwa dia dicambuk oleh prajurit-prajurit Romawi. Kita tidak melihat bahwa sepanjang Via Dolorosa dia memikul kayu kasar itu. Dan akhirnya dia terlentang di atas kayu salib dan dipakukan kedua tangannya dan kakinya. Bahkan dia dimakotai duri dengan wajah yang tidak berbentuk lagi, dengan tubuh yang hancur. Lalu dia berkata, "Ya Allah, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Kita tidak melihat itu. Tapi hari ini kita percaya. Kenapa kita percaya? Karena iman kita timbul dari kebenaran firman Tuhan yang kita dengar itu. Itu sebabnya bagaimana kita bisa punya kepercayaan? Karena Roh Kudus memberi kita inspirasi untuk percaya bahwa itu semua terjadi. Dan Roh Kudus memberi kita pewahyuan bahwa, pengetahuan bahwa sepanjang kita hidup ini Tuhan menyertai kita. Bahwa Roh Kudus memberi kita pengetahuan bahwa ini kebenaran dan ini yang salah. Kamu harus hidup seperti ini sekalipun yang kamu lakukan seperti ini berat. Kamu harus jujur sekalipun nilai daripada kejujuran atau konsekuensi dari kejujuran adalah terjadinya orang kurang suka dengan kita. Atau konsekuensi dari kejujuran bisa terjadi yang namanya perselisihan. Tapi dengar saya, kalau kita memilih untuk jujur sekalipun resikonya terjadi perselisihan atau pertengkaran, Tuhan akan bela kita sehingga tidak terjadi yang namanya perselisihan atau pertengkaran. Tapi kalau kita memilih untuk tidak jujur, maka sama saja kita mendukakan Roh Kudus. Dan itu lebih berbahaya ketimbang kita jujur sekalipun beresiko akan terjadi perselisihan. Daripada kita mendukakan Roh Kudus dan itu berbahaya, lebih baik kita memilih jujur sekalipun resikonya adalah terjadi perselisihan. Tapi waktu kita memilih jujur, Tuhan pasti membela kita di sana. Itulah Roh Kudus. Roh Kudus memberi kita pengetahuan ilahi. Roh Kudus menginspirasi kita dengan inspirasi ilahi. Roh Kudus menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang bersifat ilahi. Hal-hal yang bersifat ilahi itu apa? Anda hidup dengan pribadi yang lemah lembut. Maka Tuhan Yesus berkata begini, "Aku pergi, tapi aku memberi penolong yang lain." Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16. Penolong itulah Roh Kudus. Kalau Bapak Ibu sedikit belajar, Roh Kudus dalam teks itu menggunakan kata Yunani parakletos. Parakletos itu jenis kata yang maskulin. Artinya bahwa Roh Kudus itu roh yang tegas, roh yang kuat. Keberadaan Roh Kudus dalam diri kita itu membuat kita menjadi pribadi yang tegas, pribadi yang kuat. Tapi Roh Kudus itu juga pribadi yang murah hati. Jadi keberadaan Roh Kudus dalam diri kita membuat Bapak Ibu menjadi pribadi yang tegas terhadap dosa. Anda tidak akan kompromi dengan dosa. Anda tidak akan berkata begini, "Ya sudahlah, saya berbohong kali ini demi untuk kebaikan." Tidak. Karena tidak ada kebohongan yang untuk kebaikan. Kebohongan hari ini akan ditutup dengan kebohongan yang akan datang. Roh Kudus membuat kita menjadi orang yang tegas, orang yang kuat. Kita akan kuat menghadapi semua kenyataan. Sekalipun hari ini situasi sulit.
Mungkin Anda yang menyaksikan ini sedang dalam masalah yang berat. Anda sedang punya pergumulan yang berat. Anda sedang punya masalah keuangan. Anda mesti bayar ini, mesti bayar itu, mesti tutup cicilan ini, mesti tutup cicilan ini. Semua tagihan sudah datang. Dan tagihan itu sudah bertumpuk-tumpuk. Tapi Anda belum bisa menyelesaikan. Tapi keberadaan Roh Kudus dalam dirimu membuat engkau menjadi pribadi yang berani. Engkau berani menghadapi kenyataan itu. Anda tidak akan bersembunyi di balik selimut. Anda tidak akan bersembunyi di balik horden. Anda tidak akan bersembunyi di balik kamar lalu menangisi hidupmu dan berkata, kenapa hidup ini sulit? Kenapa hidup ini susah? Kenapa saya mesti menghadapi keadaan seperti ini? Saya tidak kuat. Anda tidak akan begitu. Keberadaan Roh Kudus dalam dirimu akan membuat Anda berdiri dan berkata, akan saya lewati semua ini. Bukan dengan kemampuan saya, tapi Bapa saya di sorga yang telah mengkaruniakan putranya yang tunggal, yakni Tuhan Yesus Kristus yang menjadi sulung di antara kita, akan menolong saya. Saya akan bangun berdiri dan menyelesaikan semua permasalahan saya. Dan saya tahu Allah yang saya sembah dalam Yesus akan menolong saya untuk membantu saya menyelesaikan semua ini. Anda tidak akan jadi pribadi yang cengeng. Anda tidak akan jadi pribadi yang mengeluh. Anda tidak akan jadi pribadi yang tidak kuat. Anda tidak akan jadi pribadi yang lembek. Keberadaan Roh Kudus dalam dirimu membuat engkau menjadi pribadi yang tegas dan kuat. Ketegasan dan kekuatanmu itu yang membuat engkau bisa bangun berdiri. Tubuhmu ini mengikuti semua perintah dalam hati dan pikiranmu yang dipimpin Roh Kudus. Sehingga engkau akan maju dan berkata, semua akan saya selesaikan. Walaupun kenyataannya ada tagihan ini, tagihan itu, ada masalah ini, masalah itu, ada pergumulan ini, pergumulan itu. Tapi Anda akan berdiri dan berkata, saya selesaikan semua. Kenapa? Karena roh dalam dirimu itu lebih besar daripada roh di dunia ini. Alkitab berkata begini, Roma pasal 8 ayat yang ke-15, kita tidak diberi roh perbudakan yang memberi kita takut. Roh perbudakan itu apa? Itu bicara tentang dosa yang menguasai kita. Semua dosa kita sudah diampuni di kayu salib. Sehingga hari ini dalam diri kita yang ada kebenaran. Sehingga kita tidak punya roh perbudakan yang membuat kita takut. Sekalipun dunia memberi ketakutan yang berbagai macam peristiwa. Tidak bisa kita tutup mata. Tidak bisa kita tutup hati. Tidak bisa kita tutup pikiran bahwa sekarang dunia dalam kondisi yang kurang baik. Bahkan ada tagline yang baru yang berkata bahwa menuju kepada new era. Era hidup yang baru. Yang saya beberapa kali membaca artikel dan artikel itu sepertinya seram juga ya. Kesimpulan dari artikel yang saya baca itu adalah siapa yang kuat dia akan bertahan. Siapa yang kuat dia akan bertahan. Dengar saya. Di hadapan Tuhan bukan siapa yang kuat dia akan bertahan, tetapi siapa yang percaya kepada Tuhan dia akan bertahan. Amin. Siapa yang percaya pada Bapa di sorga dia akan bertahan. Dia akan melewati semua ini. Dunia sedang mendesain segala sesuatu. Iblis sedang mendesain segala sesuatu untuk mempermalukan setiap orang. Tapi dengar saya, iblis pikir dia mempermalukan Yesus dengan menggantungkan dia di antara langit dan bumi di atas kayu salib. Dia pikir dia mempermalukan putra Allah yang tunggal itu. Salah. Dalam kondisi dia pikir dia mempermalukan putra Allah yang tunggal, disitulah Allah dengan kuasanya mempermalukan iblis. Alkitab berkata begini, semua surat hutang dosa kita sudah dipakukan di kayu salib. Semua penguasa-penguasa dunia sudah dikalahkan di kayu salib. Iblis pikir dia mengalahkan Yesus dan memakukan dia di kayu salib. Salah. Justru dengan terpakunya Yesus di kayu salib, iblis dikalahkan. Iblis pikir bisa mengalahkan kita. Dengan begitu banyak pergumulan sehingga kita depresi, kita tidak berdaya, kita tidak mampu, kita tidak sanggup. Dia pikir dia mengalahkan kita. Tidak. Justru dengan kondisi yang sulit ini, dia akan melihat umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang bergelar sebagai anak-anak Allah, bangun berdiri dan mengalahkan dan mempermalukan dia. Sampai tiba waktunya, kita ini yang akan berdiri dan mendakwa iblis bahwa iblis itu salah. Kenapa? Sebab ada orang-orang seperti kita yang percaya pada Allah sekalipun tidak ada dasar untuk percaya kepada Allah. Allah tidak akan pernah membiarkan kita terbakar hangus sekalipun kita masuk dalam dapur api yang menyala-nyala. Allah tidak akan pernah membuat kaki kita tertusuk, kaki kita menjadi luka sekalipun kita berjalan di atas paku yang tajam. Allah tidak akan membuatkan tubuh kita hancur robek sekalipun kita berjalan di atas ranco yang daya ledakannya sangat tinggi. Allah tidak akan membiarkan. Kalau dia biarkan kita jalan di sana, dia akan tunjukkan bahwa penyertaannya sempurna atas kita. Roh Kudus menginspirasi kita untuk itu. Roh Kudus memberi kita keyakinan untuk melakukan itu. Roh Kudus memberi kita keyakinan, keteguhan, kepercayaan diri yang tinggi. Maka Tuhan Yesus bilang, aku memberi penolong yang lain. Itulah Roh Kudus yang kuat, yang kokoh, yang tegas. Anda tidak usah takut. Kalaupun pandemi ini masih berjalan terus, sampai kapanpun dia tidak akan memberi ketakutan pada kita. Mungkin hari ini penghasilan kita berdampak. Biasanya kita menghasilkan sampai 20-30. Sekarang cuma 10, kadang-kadang pun tidak sampai. Tapi dengar saya,
Bukan hanya dari apa yang kita punya itu yang kita hasilkan kita bisa hidup. Tuhan bisa buka caranya dengan caranya yang ajaib lalu membuat kita hidup. Tuhan bisa dengan caranya yang ajaib untuk menolong kita. Dunia tidak memberi harapan buat kita. Ya, karena dunia tidak ada harapan. Dunia sudah tidak ada harapan. Jadi jangan berharap kepada dunia ini, tapi berharap kepada Bapamu di sorga. Tapi mungkin Anda menatap saya dan berkata begini, Pak, kita akan hidup di dunia. Ya, tapi Tuhan punya maksud menempatkan kita di dunia ini. Itu sebabnya Dia mengkreasikan, Dia mendesain segala desain mulia supaya kita tetap bertahan di dunia ini sampai Dia datang kembali, didapati bahwa kita masih beriman dan percaya kepada Dia. Bapak Ibu, Roh Kudus menginspirasi kita. Roh Kudus memberi kita pengetahuan ilahi, tapi untuk merubah hati, pikiran dan perasaan kita agar selaras dengan pikiran dan perasaan Tuhan, butuh relasi dengan Tuhan, butuh hubungan dengan Tuhan. Saya menganjurkan pada Bapak Ibu, jangan lewatkan satu hari 24 jam itu tanpa engkau duduk di kaki Tuhan 15, 20 atau 30 menit. Biasakan dirimu dari sekarang punya waktu dengan Tuhan. Bangun relasi atau hubungan dengan Tuhan. Datang pada Tuhan bukan karena kita punya banyak pergumulan, bukan karena kita punya banyak permintaan, tapi ada kehausan, ada kerinduan untuk berjumpa dengan Bapa kita di surga. Bapa kita menunggu kita setiap waktu. Dia menanti kita setiap waktu untuk kita datang untuk menyapa Dia. Bapa, terima kasih. Hari ini semua baik. Aku rindu jumpa Engkau. Aku rindu datang di kaki-Mu lalu mendengar Engkau berbicara. Kalaupun Engkau tidak berbicara, aku rindu duduk di sini merasakan hadirat-Mu. Aku tahu, aku punya masalah. Tapi aku tahu 2020 tahun yang lalu Tuhan Yesus, Putra-Mu yang tunggal, yang sulung di antara kami semua, telah memakukan segala sakit penyakitku di kayu salib. Oleh bilurnya aku sembuh. Segala kesengsaraanku telah dipakukan di kayu salib. Aku sudah menerima kelegaan daripada-Mu. Hari ini di sini aku hanya mau duduk diam. Aku mau datang di hadirat-Mu, mau tenang di sini sambil aku mau berkata, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidup. Aku mengasihi-Mu Tuhan, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Kita cukup datang lalu berkata begitu ke Tuhan. Kalau Anda tulus datang pada Tuhan hanya karena mau menyembah Tuhan, merasakan hadirat-Nya, Anda pasti akan menangis terisak-isak di hadirat Tuhan. Bukan karena Anda menangis karena punya banyak pergumulan, punya banyak masalah. Tidak. Anda akan melihat bahwa Tuhan sangat baik kepada saya. Tuhan sangat mencintai saya. Permasalahan saya itu gak ada apa-apanya. Pergumulan saya gak ada apa-apanya. Kenapa? 2020 tahun yang lalu Dia sudah menanggung semua di kayu salib. Kematian kekal yang mestinya saya terima, Dia sudah pakukan di kayu salib. Maka tentang makan minum, tentang pakaian, tentang kebutuhan kita, Dia menyelesaikan juga buat kita. Jadi Anda tidak menangis di hadirat Tuhan karena masalahmu yang banyak, karena suamimu yang kasar, karena pergumulan keuanganmu, karena mesti bayar ini, bayar itu, karena Anda tidak punya lagi cukup uang untuk menutup ini, menutup itu. Anda tidak menangis di hadirat Tuhan karena Anda punya penyakit yang sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun tidak sembuh. Tidak. Anda menangis di hadirat Tuhan karena Anda merasakan kebaikan Tuhan atas Anda. Dengar saya, orang yang akhirnya merasakan kebaikan Tuhan, walaupun dia masih punya banyak pergumulan, dia akan bangkit dan berkata pada pergumulannya, engkau tidak ada apa-apanya, aku pasti sembuh. Karena Tuhanku yang mulia Yesus Kristus telah memakukan semua penyakitku di kayu salib. Oleh bilurnya aku sudah sembuh. Dia akan bangun dari kamar doanya dan dia akan berkata pada pergumulannya, engkau tidak ada apa-apa, masalah keuangan, engkau akan selesai. Karena Allahku akan mencurahkan segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus hari ini pimpin kita untuk menginspirasi kita, memberi kita pengetahuan ilahi. Jadi jangan pernah Anda meragukan Tuhan. Hari ini
Saya juga cuma akan menyampaikan renungan seperti itu. Saya cuma akan menyampaikan khotbah yang sederhana seperti itu. Kalau Bapak Ibu diberkati dengan apa yang saya sampaikan dan kami lakukan, saya akan menjumpai Bapak Ibu dalam live saya di Facebook. Bapak Ibu bisa follow Facebook saya dengan nama Delo Nakmanas. Bapak Ibu bisa follow Facebook istri saya dengan nama Widya Lestari. Bapak Ibu juga bisa follow Instagram kami. Namanya juga sama. Saya juga punya channel YouTube. Semua khotbah-khotbah ini saya upload di channel YouTube saya dengan nama Delo Nakmanas. Live saya usahakan setiap hari, setiap malam jam 7:30 atau jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Saya memohon supaya Tuhan memberi inspirasi atau pengetahuan atau hikmat ilahi untuk memberitakan kebenaran yang melegakan dan memberkati Bapak Ibu. Karena saya tahu Allah tidak pernah merancangkan yang jahat buat kita. Mungkin ada di antara Bapak Ibu berkata, kalau begitu kenapa saya sakit, Pak? Kalau begitu kenapa saya punya pergumulan, Pak? Apakah Tuhan mau mengizinkan itu? Tidak. Itu semua hanya bagian dari perjalanan yang mesti kita lalui. Tetapi itu semua ujungnya adalah untuk membuat kita menjadi tulus kepada Tuhan. Tuhan menolong kita. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Puji nama Yesus. Haleluya Tuhan. Biar firman ini bertumbuh dan berbuah atas setiap hidup kami ya Tuhan. Dan hidup kami menyenangkan hati Tuhan di setiap langkah-langkah yang kami jalani, di setiap desahan nafas kami dan di setiap waktu hidup kami ya Bapa. Tuhan memberkati hamba-Mu yang telah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Dan saat ini waktunya kami umat Tuhan, waktunya untuk kami memberi untuk pelayanan Tuhan. Tuhan memberkati setiap pemberian kami. Tuhan memberkati setiap persembahan kami. Tuhan memberkati seberapapun yang kami berikan dengan kemampuan kami ya Tuhan. Kami berdoa sebagai hamba-Mu. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan yang memberi dengan tulus. Tuhan yang memberkati setiap jemaat Tuhan yang setia dan taat sebagai anak-anak pilihan Tuhan untuk memberi.
Engkau memberkati lumbung-lumbung mereka, Engkau memberkati pekerjaan mereka, Engkau pisahkan mereka dari dunia, Engkau jauhkan dan pisahkan mereka dari bala kelaparan, dari virus-virus, dari sakit penyakit. Tuhan yang memberkati mereka dengan berlimpah-limpah ya Tuhan. Tuhan yang bertanggung jawab atas setiap jemaat Tuhan yang tetap setia dalam memberi apapun keadaan dunia saat ini. Dan kami akan melihat mereka tetap dilimpah-limpahi Tuhan, mereka tetap diberkati Tuhan, dan mereka menyaksikan kuasa Tuhan terjadi atas hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, setiap jemaat Tuhan yang siap memberi, mari sama-sama katakan Amin. Amin. Persembahan, ucapan syukur, dan perpuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA atau BRI atas nama Bapak Delonak Manas seperti yang tertera pada layar. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa dan siapkan hati kita untuk menerima segala berkat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudari, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, saya mau menyampaikan pada Bapak Ibu. Bapak Ibu yang lagi tidak sehat, kondisi fisik mulai kurang bagus, lagi sakit, lagi punya pergumulan karena penyakit, percayalah bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Yang punya pergumulan ini dan itu, percayalah bahwa Allah berdaulat dan sanggup menyembuhkan engkau dan sanggup untuk memulihkan keadaan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Puji Tuhan. Mari sekarang kita berdoa dan kita akhiri ibadah kita hari ini. Terima kasih Tuhan untuk semua lawatan-Mu dalam ibadah hari ini. Kami yang melayani, Tuhanlah yang memberkati dan menghargai pelayanan yang kami berikan. Semua jemaat yang mengikuti ibadah dan menerima pelayanan ini, Tuhanlah yang menolong mereka. Yang sakit, Allah memulihkan dengan cara Allah yang ajaib. Amin. Yang punya pergumulan rumah tangga, Tuhan menyelesaikan pergumulan. Amin. Yang punya masalah pekerjaan, Allah bantu untuk memberi jalan keluar. Amin. Yang punya masalah keuangan, Dia Engkau buka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat bagi mereka. Dari timur, barat, utara, dan selatan. Terima kasih ya Tuhan. Gereja ini Tuhanlah yang memakai kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Tuhan berkati gereja yang kami gembalakan, supaya gereja ini terus menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak. Semua kami yang melayani hari ini, Allah yang memberkati kami. Bapak Ibu saudara-saudari, mari arahkan hatimu pada Tuhan dan terimalah segala berkat yang datang dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, yang memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah, cinta kasih dalam Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, turun menyertai kita mulai waktu ini sampai selamanya. Demi nama Tuhan Yesus, kita berdoa, kita diberkati. Haleluya. Amin.